Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya cintai, saya sayangi jamaah di sini. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini hari malam 12 Rabiul Awal, ya, 1443 Hijriah. Pada hari ini malam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu umat Islam mengenang hari kelahiran beliau, maka banyak acara yang dilakukan oleh umat muslim di dunia. Ada yang mengadakan hibaan, ada selamatan, atau juga mengadakan apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad, ya. Diserahkan masing-masing orang menurut apa yang umat Islam melakukan itu. Diserahkan masing-masing individu, ya. Maka kita sebagai umat Islam harus selalu mengenang beliau. Beliau adalah Nabi terakhir, Nabi yang menjadikan diri kita seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus selalu bersolawat salam, ya, bersolawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga keluarga beliau, sahabat beliau, juga penerus perjuangan beliau. Semoga semuanya menjadi lebih baik hidup kita di bawah naungan Islam, panji Islam. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan sampaikan yaitu akhlak Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Maka ada 5 ciri manusia yang akan dicintai oleh Allah. Jadi ada manusia yang sangat dicintai oleh Allah menurut contoh dari Nabi Muhammad. Siapa saja mereka? Siapa saja mereka? Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, untuk menjadi predikat al-insan al-kamil, kita harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, manusia yang dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal, ya. Jadi yang dicintai oleh Allah itu adalah sebelum meninggal oleh Allah diberi pintu untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, mencontoh Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad selalu dikerjakan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dijelaskan Nabi bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan atau kecintaan kepada seorang hamba, Allah akan
menjadikan dia beramal. Jadi kalau ada manusia yang sebelum meninggal ya, kemudian dia diberi kesempatan oleh Allah beramal, maka sebenarnya Allah sangat mencintai orang itu. Ya. Yang kedua, jika melakukan dosa akan diberikan hukuman langsung di dunia. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Jadi kalau dicintai oleh Allah, maka kalau kita berbuat dosa, berbuat khilaf, berbuat yang melanggar aturan Allah, maka Allah akan menyiksa dia, memberi hukuman dia, manusia itu di dunia. Apa saja. Kalau dia berbuat umpama ngaplok wong, nyaduk wong, maka kalau dicintai oleh Allah, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak, alias stroke, lemes, tidak ada sinyal untuk bergerak, saraf-sarafnya hilang, saraf-sarafnya tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Karena itu adalah hukuman Allah, karena dia pernah memukul orang yang tidak bersalah, menendang orang yang tidak bersalah, ataupun salahnya sedikit, dia terlalu melakukan sanksi yang sangat berat, maka dia oleh Allah dihukum di dunia stroke, biar dosa-dosanya hilang, karena dia merasakan apa yang dirasakan orang yang dipukul atau ditendang. Makanya jamaah di sini, jamaah media sosial, kita jangan suka melakukan hal-hal yang demikian, ya, berbuat dosa, berbuat dolim, berbuat aniaya, ataupun menjelekkan, mengolok, memfitnah, maka hukuman di dunia ya digitukan otomatis. Maka sebenarnya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Ketiga, Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan seorang hamba. Seperti halnya seorang siswa sekolah, dia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik ke jenjang kelas selanjutnya. Jadi Allah kalau ingin, atau manusia kalau ingin dicintai oleh Allah dan Allah sangat cinta dia, maka Allah akan menguji dia untuk mengetahui seberapa jauh dia beriman dan bertakwa, seberapa cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, ya, biar naik pangkat, iman takwanya naik. Seperti orang sekolah yang diberi ujian dulu sebelum naik kelas. Kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka murka Allah baginya. Jadi suatu kaum atau seseorang yang diuji oleh Allah, kalau orang itu yang diuji ridho, tulus ikhlas, maka Allah akan ridho kepada dia, ya, pasti akan dimasukkan surga. Tapi kalau marah-marah, ya Allah lebih marah, maka tidak akan
naikkan. Ujian kok ngamuk-ngamuk, nang kelas kok ngamuk. Aku gak iso. Disobek-sobek kertasnya ya. Gurunya marah. Allah juga begitu. Kalau Allah memberi ujian untuk meningkatkan pangkat iman dan takwa, tetapi dia marah-marah, sebenarnya dia belum sampai level ke kelas yang lebih tinggi, malah diturunkan kelasnya. Jamaah di sini jamaah media sosial yang berbahagia. Jadi seperti itulah yang harus kita perhatikan, bahwa hidup kita ini penuh ujian. Maka kita harus tulus ikhlas menerima. Keempat, manusia yang dicintai Allah senantiasa diberikan kesabaran. Kita sering kali mengungkapkan bahwa sabar ya. Sabar ada batasnya loh. Maka sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya, ya. Tidak ada batasnya, karena setiap hal buruk yang menimpa di dunia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah. Jadi kalau kita diberi ujian, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang apa gitu, atau kita mungkin sakit lama gitu, nah itu kita harus sabar, tulus ikhlas. Biasanya kalau orang yang tidak diberi ujian, orang lain yang diberi ujian, biasanya kita mengatakan sabar ya, sabar. Waktu kita diuji seperti dia, kadang kita marah-marah. Nah itu sebenarnya apa yang dia katakan tidak sesuai. Tidak sesuai. Jamaah di sini, jamaah media sosial ya. Kalau kita sering menasihati orang yang sabar ya mas, sepeda motor hilang, sabar ya mas, atau mobilnya hilang, sabar ya, atau apanya yang hilang, atau apa, bencana alam, banjir begitu, sabar ya, TV-nya rusak kena banjir, kasurnya kentir, hanyut, rantang, dandang, kompor, semuanya hanyut. Sabar ya mas, kabeh entek ya, sabar. Waktu dia dikatakan seperti itu, kembali kepada dia yang kena musibah, mas sabar ya, sabar ini. Nah, itu sebenarnya orang yang mengatakan sabar kemudian diuji seperti dia yang dikatakan sabar itu nggak cocok. Makanya sabar itu bisa dikatakan, bisa kita nikmati. Yang mengalami harus ya memang harus sabar. Memang sudah terjadi ya terus piye. Di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ya, ayat 153, kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, Allah mencintai orang-orang yang sabar ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Innallaha ma'as sabirin. Ini di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Kemudian di dalam Al-Quran surat yang ketiga ya, Ali Imran ayat 146. Ini bahkan bagi orang yang bersabar dalam segala musibah maupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala secara unlimited, tanpa batas. Tidak ada batasnya. Jadi Allah itu memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar. Kemudian di dalam Al-Quran surat yang ke-39 ayat 10 yang artinya sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Jadi orang sabar itu akan diberi oleh Allah pahala tanpa hitung-hitungan. Allah nggak hitung-hitungan, langsung diberikan. Yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai. Dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan,
maka akan dipahamkan baginya dalam masalah agama. Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial, ada 5 hal yang harus kita ketahui, bahwa kalau Allah mencintai seseorang itu akan diberi oleh Allah. Yang pertama, manusia yang dibukakan pintu amal soleh belum meninggal. Yang kedua, jika melakukan dosa akan diberi hukuman langsung di dunia. Yang ketiga, Allah akan memberikan ujian kepada hamba yang beriman dan bertakwa agar meningkat iman dan takwanya. Yang keempat, manusia yang dicintai Allah diberi kesabaran. Yang kelima, yang terakhir adalah kalau Allah mencintai dia, maka Allah akan memberi kepahaman agama terhadap dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Bila itu wadayah, nanti ada sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.